Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 3 Maret 2026, dua drone Iran dilaporkan menghantam bagian sensitif di dalam kompleks kedutaan Amerika di Riyadh. Yang membuat serangan ini mencurigakan bukan hanya sasarannya. Drone pertama disebut membuka lubang pada bagian luar bangunan. Sekitar 1 menit kemudian, drone kedua mengikuti jalur yang sama, masuk lebih dalam, lalu meledak di dalam. Apakah Iran telah mengetahui letak fasilitas intelijen Amerika tersebut? Atau ada pihak lain yang membantu menunjukkan jalan menuju sasaran rahasia itu? Di balik dua ledakan tersebut, tersimpan kemungkinan adanya kebocoran informasi, teknologi navigasi canggih, dan bayangan keterlibatan Rusia. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 3 Maret 2026, sekitar pukul 1:30 dini hari waktu Riyadh, ketenangan di kompleks kedutaan Amerika mendadak pecah. Sebuah drone Iran menghantam bagian luar salah satu bangunan. Ledakannya tidak meruntuhkan seluruh struktur, tetapi cukup untuk membuka kerusakan pada dinding luar. Sekitar 1 menit kemudian, drone kedua datang dari arah yang hampir sama. Yang membuat kejadian ini berbeda bukan jumlah senjatanya. Iran tidak mengirim puluhan drone untuk memenuhi langit Riyadh. Hanya 2 drone Shahed yang disebut digunakan. Namun keduanya tampak memiliki tugas berbeda. Drone pertama menghantam bagian luar. Drone kedua mengikuti jalur yang telah terbuka, masuk lebih dalam, lalu meledak di bagian dalam bangunan. Pola ini terlihat seperti serangan berurutan yang dirancang sejak awal. Drone pertama bukan sekedar pembawa ledakan, ia berfungsi sebagai pembuka jalan. Setelah pelindung luar rusak, drone kedua memanfaatkan celah tersebut untuk membawa daya ledak lebih dekat ke sasaran utama. Agar pola semacam ini berhasil, waktu kedatangan harus diatur dengan sangat tepat. Drone kedua tidak boleh datang terlalu cepat karena dinding mungkin belum terbuka. Namun drone itu juga tidak boleh datang terlalu lambat. Setelah ledakan pertama, petugas keamanan dapat segera menutup kawasan, meningkatkan kesiagaan, atau mengaktifkan pertahanan tambahan. Jarak sekitar 1 menit menjadi bagian paling mencurigakan. Waktu itu cukup untuk memastikan kerusakan awal telah terjadi, tetapi masih terlalu singkat bagi petugas untuk memahami seluruh situasi. Ketika ledakan pertama terjadi, perhatian manusia biasanya tertuju pada api, kerusakan, evakuasi, dan pencarian sumber ancaman. Dalam keadaan seperti itu, konsentrasi mudah terpecah. Drone kedua datang ketika semua orang masih bereaksi terhadap hantaman pertama. Serangan berikutnya tidak hanya memanfaatkan lubang pada bangunan, tetapi juga memanfaatkan kekacauan yang baru saja tercipta. Drone Shahed memang tidak secepat rudal balistik. Bentuknya juga tidak sebesar pesawat tempur. Namun justru karena terbang rendah dan bergerak melalui jalur yang sulit dipantau, drone semacam ini dapat mendekati kawasan perkotaan tanpa segera terdeteksi. Bangunan tinggi, permukaan tanah, dan keterbatasan sudut radar dapat menciptakan celah pengawasan. Pertahanan udara bukanlah atap raksasa yang menutup seluruh kota. Sistem itu harus memilih ancaman, membaca arah, dan bereaksi dalam waktu singkat. Ketika satu drone berhasil lolos, drone kedua dapat menggunakan jalur serupa sebelum pertahanan sempat menyesuaikan diri. Lebih menarik lagi, serangan semacam ini menuntut jalur penerbangan yang konsisten. Jika drone kedua menyimpang beberapa meter saja, ia bisa menghantam dinding utuh, atap, atau bagian lain yang tidak terbuka. Artinya, koordinat, arah pendekatan, dan urutan kedatangan harus bekerja sebagai satu rangkaian, bukan 2 penerbangan yang berdiri sendiri. Ketepatan kecil menentukan hasil serangan besar. Tidak ada korban dalam serangan tersebut, namun kerusakan fisik bukanlah bagian paling penting. 2 drone yang mencapai titik hampir sama menunjukkan adanya perencanaan yang jauh lebih besar daripada ukuran ledakannya. Menurut Anda, apakah drone kedua memang diprogram untuk masuk melalui kerusakan yang dibuat drone pertama, atau seluruh pola ini hanya kebetulan yang sangat jarang terjadi?
Namun misteri sebenarnya belum dimulai, sebab pertanyaan berikutnya jauh lebih berbahaya. Bagaimana Iran mengetahui bahwa bagian bangunan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih sensitif daripada kantor diplomatik biasa? Sehari setelah serangan 3 Maret 2026 lalu, muncul laporan bahwa bagian kompleks kedutaan Amerika yang terkena bukan sekedar kantor diplomatik biasa. Area tersebut dikaitkan dengan stasiun Badan Intelijen Amerika di Riyadh. Tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi pengungkapan itu langsung mengubah cara serangan dipandang. Fasilitas intelijen berbeda dari pangkalan militer. Landasan pacu terlihat jelas dari udara. Hanggar pesawat memiliki bentuk yang mudah dikenali. Gudang bahan bakar meninggalkan pola tertentu pada citra satelit. Namun ruangan tempat operasi rahasia berlangsung dapat tersembunyi di balik dinding kantor yang tampak biasa. Tidak ada papan nama, tidak ada seragam khusus, tidak ada kendaraan tempur yang berjajar di depan pintu. Bahkan orang yang bekerja di dalamnya dapat datang menggunakan kendaraan diplomatik biasa. Dari luar, bangunan itu mungkin terlihat sama seperti bagian lain di dalam kompleks kedutaan. Karena itulah, serangan tersebut memunculkan pertanyaan tentang informasi penargetan. Untuk menghantam kompleks kedutaan, penyerang hanya membutuhkan koordinat umum. Namun untuk mengarahkan 2 drone ke bagian yang hampir sama, dibutuhkan pengetahuan yang lebih rinci mengenai letak ruang penting, jalur masuk, serta bagian bangunan yang paling rentan. Fasilitas rahasia memang tidak memiliki tanda, tetapi aktivitas di sekitarnya tetap meninggalkan jejak. Kendaraan tertentu mungkin datang lebih sering, penjagaan pada satu pintu bisa lebih ketat. Antena komunikasi tambahan dapat dipasang di atap. Pergerakan personel pada jam tertentu juga dapat membentuk pola yang perlahan terbaca. Pengamatan semacam itu tidak harus dilakukan oleh agen yang menyusup ke dalam. Citra satelit dapat menunjukkan perubahan struktur. Kamera dari jarak jauh dapat merekam arus kendaraan. Data komunikasi dapat mengungkap bagian bangunan yang memiliki aktivitas elektronik tinggi. Bahkan kebiasaan harian dapat membantu menyusun gambaran tentang fungsi tersembunyi suatu tempat. Pada Maret 2026 lalu, fasilitas lain yang dikaitkan dengan Badan Intelijen Amerika di Irak Timur juga dilaporkan terkena serangan Iran. Informasi ini membuat penyelidikan menjadi lebih rumit. Jika hanya satu lokasi yang terkena, keberuntungan masih mungkin digunakan sebagai penjelasan. Namun ketika lebih dari satu fasilitas sensitif menjadi sasaran dalam periode berdekatan, dugaan adanya pemetaan mulai sulit diabaikan. Bagi Amerika, ancamannya tidak berhenti pada dinding yang rusak. Ketika satu lokasi rahasia diduga telah diketahui lawan, seluruh jaringan harus diperiksa ulang. Jalur komunikasi dapat diganti, pertemuan dengan sumber lokal bisa dipindahkan. Personel tertentu mungkin harus dievakuasi. Rutinitas yang sebelumnya aman mendadak menjadi risiko. Dalam dunia intelijen, penemuan satu alamat dapat membuka jalan menuju alamat lain. Kendaraan yang sering keluar masuk dapat diikuti. Hubungan antar pegawai dapat dipetakan. Titik pertemuan dapat terungkap. Sebuah serangan kecil akhirnya memaksa jaringan besar bergerak, dan pergerakan itu sendiri bisa menciptakan jejak baru. Lebih berbahaya lagi, serangan terhadap fasilitas semacam ini dapat menimbulkan tekanan psikologis tanpa menghancurkan seluruh operasinya. Amerika dipaksa mempertanyakan siapa yang telah mengamati lokasi tersebut, sejak kapan pemetaan dilakukan, dan berapa banyak titik lain yang mungkin sudah masuk daftar sasaran. Ketidakpastian itu membuat setiap kantor, kendaraan, serta jalur komunikasi harus diperlakukan seolah telah terbuka di hadapan lawan, bahkan sebelum serangan berikutnya benar-benar datang. Menurut Anda, apakah Iran benar-benar mengetahui fungsi ruangan yang dihantam, atau bagian sensitif itu hanya kebetulan berada di jalur serangan? Namun penyelidikan Amerika kemudian menemukan petunjuk yang membawa perhatian ke arah negara lain, negara yang memiliki satelit, pengalaman tempur, dan teknologi navigasi yang jauh lebih maju. Pada 7 April 2026, perhatian penyelidik Amerika mulai bergerak keluar Iran. Sebuah penilaian intelijen Ukraina menyebut satelit Rusia melakukan puluhan pengamatan terhadap fasilitas militer dan lokasi penting di Timur Tengah. Hasil pengamatan itu diduga dibagikan kepada Iran melalui jalur komunikasi yang telah dibangun kedua negara. Tuduhan tersebut belum membuktikan bahwa Rusia memilih sasaran di Riyadh, namun laporan itu membuka kemungkinan bahwa Iran tidak bekerja sendirian ketika menyusun koordinat, jalur penerbangan,
dan titik hantaman. Rusia memiliki kemampuan satelit yang dapat melihat perubahan kecil pada bangunan, pergerakan kendaraan, serta pola keamanan di sekitar kawasan diplomatik. Pada 22 Juli 2026, penyelidikan mengenai kemungkinan bantuan Rusia kembali mencuat. Analis intelijen Amerika dikabarkan memeriksa apakah Moskow memberikan data penargetan atau teknologi navigasi yang membantu drone Iran mencapai sasaran dengan lebih tepat. Sampai saat itu, belum ada kesimpulan final yang menyatakan Rusia mengendalikan serangan. Namun perhatian tidak hanya tertuju pada citra satelit. Para analis juga meneliti kemungkinan peningkatan sistem navigasi drone Shahed. Salah satu teknologi yang disebut adalah Kometa M, perangkat yang dirancang agar drone tetap mengikuti jalur meskipun sinyal di sekitarnya diganggu. Gangguan elektronik merupakan senjata penting dalam pertahanan modern. Sistem pertahanan tidak selalu harus menembak jatuh drone. Mereka dapat mengacaukan navigasinya, membuat drone menyimpang, kehilangan arah, atau jatuh sebelum mencapai target. Akan tetapi, jika sistem navigasinya lebih tahan gangguan, drone dapat terus bergerak menuju koordinat yang telah diprogram. Kemampuan seperti itu menjadi sangat penting ketika sasaran berada di tengah kota. Kesalahan beberapa puluh meter dapat membuat drone menghantam gedung lain, jalan raya, atau kawasan sipil. Namun dua drone yang mencapai bagian hampir sama menunjukkan tingkat ketepatan yang sulit diabaikan. Rusia memiliki pengalaman panjang menghadapi pertahanan udara berlapis melalui penggunaan drone Shahed di Ukraina. Setiap penerbangan menghasilkan data tentang ketinggian aman, jalur yang paling sulit dibaca radar, serta cara mempertahankan arah ketika sinyal diganggu. Pengetahuan itu dapat meningkatkan efektivitas drone Iran tanpa mengubah bentuk dasarnya. Disinilah hubungan kedua negara menjadi penting. Iran menyediakan drone, sementara Rusia memiliki pengalaman medan perang dan kemampuan pengamatan yang lebih luas. Jika keduanya berbagi pengetahuan, ancaman tidak lagi hanya bergantung pada jumlah senjata, ketepatan dapat menjadi kekuatan utama. Tetap ada kemungkinan bahwa stasiun intelijen di Riyadh terkena secara kebetulan ketika kompleks kedutaan menjadi sasaran umum. Namun kemungkinan lain jauh lebih mengkhawatirkan. Jika koordinat bagian sensitif benar-benar diketahui, berarti terdapat kebocoran informasi yang belum berhasil ditemukan Amerika. Serangan 3 Maret 2026 akhirnya berubah menjadi ujian besar bagi Washington, bukan karena jumlah korban, melainkan karena satu pertanyaan sederhana. Apakah drone itu hanya membawa bahan peledak atau juga membawa informasi dari mata lain yang mengawasi dari kejauhan? Bagi badan intelijen, ketidakpastian semacam ini dapat lebih merusakkan daripada ledakan. Setiap kantor harus diperiksa, setiap jalur komunikasi harus diganti, dan setiap pertemuan rahasia harus dipindahkan. Lawan bahkan tidak perlu menyerang lagi, cukup membuat Amerika percaya bahwa seluruh jaringan telah terlihat dari luar oleh pihak yang bermusuhan. Menurut Anda, apakah ketepatan serangan tersebut lebih mungkin berasal dari kemampuan Iran sendiri atau dari bantuan teknologi dan intelijen Rusia? Namun masih ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Jika satu fasilitas rahasia sudah ditemukan, berapa banyak lokasi lain yang mungkin telah masuk ke dalam peta sasaran berikutnya? Serangan dua drone di Riyadh memperlihatkan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh ukuran senjata, tetapi juga oleh ketepatan informasi. Ketika sebuah fasilitas rahasia dapat dijangkau, ancaman sebenarnya bukan hanya ledakan, melainkan kemungkinan bahwa lokasi, pola keamanan, dan jalur operasinya telah dipetakan lebih dulu. Iran memang memiliki drone, Rusia memiliki pengalaman, satelit, dan teknologi navigasi. Namun sampai penyelidikan selesai, satu pertanyaan tetap terbuka. Apakah serangan tersebut merupakan keberhasilan Iran sendiri atau hasil kerjasama intelijen yang jauh lebih besar? Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.